Bab 2 Intermission Penjaga Lantai Bagian 1 Bagiku, Iblis Lemegetan. Golem yang mengindahkan perintah Momonga terbuat dari logam langka. Mereka bergerak di hadapannya dengan kelincahan yang menyangkal tubuh mereka yang berat, lalu mengambil sikap siap yang mereka anggap sebelumnya. Sekarang Momonga telah memutuskan untuk pergi dengan teorinya bahwa realitas virtual telah menjadi kenyataan. Perhatian pertamanya adalah untuk menjamin keselamatannya sendiri. Meskipun NPC yang dia temui sejauh ini telah mematuhinya, tidak ada jaminan bahwa yang lain yang dia temui akan bereaksi dengan cara yang sama. Juga, bahkan jika mereka semua ramah, dia tidak tahu kapan bahaya berikutnya akan muncul. Kehidupan dan kematian Momonga bergantung pada apakah dia bisa menggunakan hal-hal seperti fasilitas Nazarik, golem, barang-barangnya, sihirnya, dan sebagainya. Yah, itu satu masalah yang diselesaikan. Momonga bergumam pada dirinya sendiri dengan lega ketika dia melihat para golem. Dia kemudian memerintahkan mereka hanya untuk mendengarkannya. Dengan begitu, bahkan dalam skenario terburuk, jika satu atau lebih NPC memberontak, ia akan memiliki kartu as di lubangnya. Momonga, puas dengan golem yang tampak perkasa, menatap tangan kurusnya. Dia mengenakan 9 cincin di 10 jari, dan hanya jari manis kirinya yang telanjang. Biasanya di Yggdrasil, satu hanya bisa memakai 2 cincin, satu di setiap tangan. Namun, Momonga telah menggunakan barang tunai permanen, yang sangat mahal, untuk membiarkannya memakai 10 cincin penuh. Satu di setiap jari, dan menggunakan semua kekuatan mereka sekaligus. Ini tidak unik untuk Momonga, sebagian besar pemain yang menghargai kekuatan akan menghabiskan uang itu juga. Salah satu dari 9 cincin yang dikenakan Momonga memiliki lambang yang menyerupai simbol yang dirajut pada spanduk merah besar di belakang singgasana. Cincin itu disebut cincin Ain Soalgon. Setiap anggota Ain Soalgon memiliki cincin ajaib yang dikenakan Momonga di jari manisnya. Meskipun dia bisa menggunakan kekuatan 10 cincin sekaligus dengan bantuan item tunai. Ketika dia menerapkan item tunai, dia harus memutuskan cincin mana yang ingin dia tetapkan ke jari mana, dan keputusan itu tidak dapat dibatalkan. Meski begitu, Momonga telah menghapus cincin di jari manis kirinya dan mengirimkannya ke Departemen Keuangan. Alasan mengapa Momonga menetapkan cincin yang agak lemah pada jari itu adalah karena itu akan sangat berguna dalam keadaan tertentu, tetapi dia jarang memakainya karena memiliki efek konstan. Kekuatan cincin Ain Soalgon adalah teleportasi tanpa batas antara kamar-kamar bernama Great Underground Tomb of Nazarik. Dan itu bahkan akan memungkinkan seseorang untuk berteleportasi ke makam dari luar. Karena Nazarik dihalangi untuk memblokir teleportasi ke dalam atau di dalam dirinya sendiri, kecuali untuk beberapa area tertentu, cincin ini sangat berguna. Satu-satunya tempat di mana cincin ini tidak bisa memindahkan pemakainya adalah ke ruang singgasana dan kamar pribadi berbagai anggota guild. Cincin ini juga diperlukan untuk masuk ke Departemen Keuangan, itulah sebabnya dia tidak bisa melakukannya tanpa itu. Momonga menghela nafas dalam-dalam. Setelah ini, dia akan menggunakan kekuatan cincin itu. Dia tidak yakin apakah cincin itu masih bisa melakukan semua yang dia harapkan darinya. Tetapi dia tidak punya pilihan selain mengujinya. Saat dia melepaskan kekuatan cincin, dunia di hadapannya langsung berubah menjadi hitam. Tepat setelah itu, pemandangan di depannya berubah, dan sekitarnya sekarang menjadi terowongan yang gelap. Di ujung terowongan dia bisa melihat apa yang tampak seperti porculis raksasa yang diturunkan. Di dalam terowongan ada lampu buatan. Itu berhasil. Momonga bergumam pada dirinya sendiri. Merasa lega pada teleportasi yang sukses. Dia berjalan menyusuri lorong yang lebar dan tinggi, menuju porculis di depannya. Lantai batu memperkuat suara langkah kaki Momonga. Dan kadang-kadang dia bisa mendengar gema. Obor yang berjajar di terowongan berkelip-kelip terus-menerus dan akibatnya, bayangan yang mereka buat tampak menari. Bermandikan cahaya beberapa obor. Ia melemparkan beberapa bayangan sekaligus. Dan sepertinya ada banyak Momongas. Apa yang berlalu dari hidungnya seharusnya tidak lebih dari lubang kosong di tengkoraknya. Namun dia masih mencium bau sesuatu ketika dia mendekati porculis. Momonga berhenti dan mengambil napas dalam-dalam.
Aroma yang kuat dari tanah dan rumput, aroma hutan. Sama seperti pertemuannya dengan albedo sekarang, aroma yang sangat realistis, di dunia yang seharusnya tidak memiliki hal-hal seperti itu. Hanya meyakinkan Momonga tentang realitas dunia tempat dia berada. Tetapi bagaimana tubuhnya bernafas, tanpa paru-paru atau tenggorokan? Momonga merasa berpikir terlalu banyak tentang hal-hal seperti itu bodoh dan mengesampingkannya. Seolah merasakan Momonga mendekat, Porculis dengan cepat mengangkat dirinya ke langit-langit pada saat yang tepat untuk membiarkannya lewat. Melewati penghalang, apa yang dilihat Momonga adalah arena bundar. Dikelilingi di semua sisi oleh banyak tingkatan kursi penonton. Koloseum berbentuk oval, 180 meter pada sumbu panjang dan 150 meter pada sumbu pendek. Tingginya 40 meter dan meniru arena kekaisaran Romawi. Ada cahaya berkelanjutan, mantra dilemparkan kemana-mana, menerangi pekarangan dengan cahaya putih. Sehingga orang bisa mengamati seluruh Koloseum seperti hari itu. Penonton terdiri dari banyak boneka tanah liat, golem, dengan kata lain, yang tidak menunjukkan tanda-tanda aktivitas. Di Koloseum ini, para penyusup akan menjadi bintang pertunjukan, sedangkan yang menonton dari kotak VIP adalah anggota Ain Soal Gon. Acara utama, tentu saja, akan menjadi jarak dekat yang brutal. Terlepas dari invasi 1.500 orang, setiap penyerang telah menemui ajalnya di sini. Momonga berjalan ke tengah arena, dan melihat ke langit. Di depannya terbentang hamparan hitam langit malam. Mungkin dia bisa melihat bintang-bintang jika tidak ada cahaya di sekitarnya. Namun, tempat ini adalah lantai ke-6 dari makam bawah tanah besar Nazarik, jadi langit di sini hanyalah tiruan virtual. Bahkan tiruan itu membutuhkan sejumlah besar data. Tetapi sebagai hasilnya langit di sini dapat berubah seiring waktu. Bahkan menunjukkan matahari yang sebenarnya dengan efek cahaya siang yang sesuai. Momonga dapat bersantai di lanskap virtual ini karena hati Momonga masih manusia, berbeda dengan penampilan kerangkanya. Itu juga karena dia merasakan rasa penghargaan atas kerja keras rekan-rekannya dalam membangun tempat ini. Sebagian dari dirinya hanya ingin menunggu dan ruang di sini. Tetapi situasi saat ini membantah kemewahan itu. Momonga melihat sekeliling. Tidak ada orang di sana. Si kembar seharusnya menjaga tempat ini. Dia memperhatikan sesuatu. Tuh, setelah berteriak, sesosok melompat dari kotak VIP. Sosok itu melompat turun dari ketinggian sekitar 6 lantai, berjungkir balik di udara. Dan mendarat seolah-olah itu seekor kupu-kupu yang turun di atas bunga. Tidak ada sihir yang terlibat, hanya kecakapan fisik murni. Itu meniadakan kekuatan dampak dengan melenturkan lutut yang sederhana, dan itu tersenyum lebar. V. Itu membuat V tanda kemenangan. Seorang anak berusia sekitar 11 telah turun dari atas. Wajahnya menunjukkan senyum yang seterang matahari. Dia menggemaskan, dengan daya tarik berkelamin laki-laki dan perempuan. Rambutnya menyerupai benang emas pintal, dan itu menyerempet bahunya. Cahaya memantulkan helai rambut menyerupai lingkaran cahaya malaikat. Matanya yang tidak cocok, satu biru, satu merah, tampak bersemangat dan gemerlap seperti anak anjing. Telinganya panjang, dan kulitnya gelap. Dia adalah elf kegelapan, spesies yang terkait dengan peri hutan. Dia mengenakan baju besi ringan, diperkuat dengan sisik naga merah. Lambang Ain Soal Gon dengan bangga ditampilkan di rompinya, dijahit dengan emas ke latar belakang putih. Di bawah itu, dia mengenakan celana putih, cocok dengan rompinya. Sebuah kalung dengan liontin biji emas berkilauan tergantung di lehernya, dan dia mengenakan sepasang sarung tangan yang diperkuat dengan piring-piring dari logam ajaib. Sebuah cambuk melingkar di pinggang dan bahu kanannya, dan ada busur di punggungnya. Tali busur dan cengkeramannya sepertinya ditutupi oleh dekorasi yang aneh. Aura, kan? Momonga berbicara nama anak elf kegelapan. Dia berbicara kepada guardian dari lantai ke-6 makam besar bawah tanah Nazarik, Aura Bellafiora. Dia adalah seorang skirmisher yang juga bisa memanggil dan menjinakkan binatang buas. Aura berlari ke Momonga. Bagi dia, itu adalah langkah jogging. Tetapi dia bepergian secepat salah satu binatang buasnya dengan kecepatan penuh,
dengan cepat menutup jarak di antara mereka. Aura memekik terhenti. Sepatu lari miliknya memiliki pelat logam Hihirokane di sol, dan mereka melemparkan awan debu ketika mereka mendarat di lantai arena. Awan tidak menyentuh tubuh Momonga. Jika dia merencanakan itu, maka keterampilannya pasti sangat mengesankan. Gelombang aura tidak berkeringat, tapi dia menyeka dahinya dengan teatrikal. Kemudian, dengan senyum seperti anak anjing, dia menyapa Momonga. Selamat datang, Momonga sama. Selamat datang di level yang aku jaga. Salam itu dipenuhi dengan rasa hormat yang sama seperti Albedo, Sebas, dan para pelayan. Tetapi untuk beberapa alasan rasanya lebih intim. Bagi Momonga, keintiman ini memungkinkannya untuk mengendur. Menjadi terlalu tegang dan menakutkan cukup merepotkan untuk Momonga, yang tidak berpengalaman dengan hal semacam ini. Dia tidak bisa mendeteksi permusuhan apapun di wajah Aura, dan pemindaian musuhnya tidak mengungkapkan apapun. Garis pandang Momonga meninggalkan band di pergelangan tangan kanannya dan dia melonggarkan cengkeramannya pada Staff of Ain soal Gon. Dia telah merencanakan untuk menyerang dengan keras dan menghilang jika terjadi keadaan darurat, tetapi sepertinya tidak perlu untuk itu. Petik 2. Saya akan mengganggu untuk sementara waktu. Apa yang kamu katakan? Kamu adalah penguasa Nazarik, pemimpin tertinggi. Benar, Momonga sama. Tidak ada tempat Anda akan mengganggu jika Anda mengunjungi. Aku mengerti, ngomong-ngomong. Jika kamu di sini, mari. Setelah mendengar pertanyaan Momonga, Aura berkedip karena terkejut, seolah-olah dia telah menyadari kebenaran besar dan berbalik, berteriak keras ke atas. Momonga sama telah menghiasi kita dengan kehadirannya. Seberapa kasar Anda akan menjadi dengan tidak menunjukkan wajah Anda kepadanya? Ada gerakan dalam bayang-bayang kotak VIP. Apakah Mare ada di sana juga? Iya, benar, Momonga sama. Dia benar-benar pemalu. Oi, lompat ke sini sekarang. Jawaban yang hampir tidak terdengar datang dari kotak VIP. Menilai dari jarak antara di sana dan di sini, itu adalah mukjizat yang pihak lain bahkan bisa mendengar Aura. Namun, keajaiban itu adalah hasil dari keajaiban di kalung Aura. Aku tidak bisa. One-chan, Aura mengambil napas dalam-dalam dan meraih kepalanya. Dia, Momonga sama, dia hanya takut, dia pasti tidak berusaha menghinamu. Sebagai anggota masyarakat, seseorang harus tahu kapan harus berbicara dalam hati dan kapan harus mengatakan hal-hal yang sesuai untuk acara tersebut. Momonga mengangguk dan menjawab dengan lembut untuk menenangkan Aura. Tentu saja, Aura. Saya tidak pernah meragukan kesetiaan Anda. Aura menghela nafas lega, dan kemudian dia menjadi serius lagi sebelum berteriak dengan marah pada kotak VIP. Yang Maha Tinggi Ain sama telah datang untuk mengunjungi kami, tetapi kamu sebagai wali lantai bahkan tidak di sini untuk bertemu dengannya. Anda harus tahu betapa tidak sopannya itu. Jika Anda terlalu takut untuk melompat turun, mungkin tendangan cepat akan menggantikan keberanian. Aku akan turun tangga. Berapa lama kamu ingin Ain sama menunggu? Kesini sekarang. Aku mengerti. Mare telah mengumpulkan keberaniannya, tetapi suaranya masih tampak tidak stabil. Setelah itu, sosok melompat keluar dari kotak VIP. Seperti yang diharapkan, itu adalah Dark Elf. Elf kegelapan ini sangat goyah di kakinya, benar-benar berbeda dari cara Aura menangani pendaratannya. Namun, sepertinya dia tidak terluka. Dia harus dengan terampil menghilangkan kekuatan pendaratan dengan beberapa trik atletik. Setelah itu, dia segera mulai berlari secepat yang dia bisa. Namun, kecepatan tertinggi masih jauh lebih lambat dari Aura. Dia pasti juga berpikir begitu, karena dia mengerutkan kening dan berteriak. Percepat, ya, anak yang akhirnya tiba di depan Ains tampak hampir identik dengan Aura. Mereka harus kembar, mengingat cara mereka berbagi rambut yang sama, mata yang sama, dan fitur yang sama. Namun, jika Aura adalah matahari, maka Mare adalah bulan. Dia tampak gugup, seolah dia takut dimarahi. Momonga terkejut dengan perbedaan yang mencolok antara keduanya. Namun, dari apa yang Momonga tahu, Mare seharusnya tidak seperti ini.
Bahkan jika seseorang menulis deskripsi karakter yang panjang untuk NPC mereka, itu tidak akan tercermin dalam kepribadian mereka. Namun, dua anak Dark Elf ini menampilkan emosi yang beranimasi di depan Momonga. Mereka pastilah Aura dan Mare yang buku-buku Kagama-san ingin lihat. Buku-buku Kagama adalah anggota guild yang telah merancang dua karakter Dark Elf ini. Kalau saja dia bisa berada di sini untuk ini. Aku minta maaf telah membuatmu menunggu, Momonga sama. Dia dengan gugup mengangkat matanya untuk mengintip Momonga. Dia mengenakan rompi sisik naga biru, dan jubah kecil yang hijau seperti hutan. Pakaiannya memiliki warna putih dasar yang sama dengan Aura. Tetapi sepotong daging pendek mengintip di bawah rok pendeknya. Itu pendek karena sisa kakinya ditutupi stoking sutra putih. Dia memiliki liontin berbentuk biji pada kalung seperti Aura. Tetapi liontinnya terbuat dari perak. Mare jauh lebih bersenjata dari Aura, dengan sepasang sarung tangan putih berkilau di tangan mungilnya yang mungil, dan tongkat hitam berkerikil di tangannya. Mare Bello Fiore. Seperti Aura, dia adalah penjaga lantai ke-6 makam besar bawah tanah Nazarit. Momonga memicingkan matanya, meskipun matanya hanya soket kosong, dan memandanginya. Aura mendorong dadanya ke depan dengan bangga, sementara Mare meringkuk di bawah tatapan Momonga. Dia mengangguk beberapa kali, merenung bahwa mereka berdua memang merupakan penjelmaan dari kerja keras rekannya. Aku senang melihat kalian berdua dalam semangat yang baik. Aku benar-benar dipenuhi dengan energi, meskipun sudah agak membosankan baru-baru ini. Alangkah baiknya jika kita memiliki satu atau dua penyusup. Aku lebih suka tidak harus bertemu penyusup mereka menakutkan. Setelah mendengar kata-kata Mare, ekspresi Aura berubah. Petik 2. Momonga sama, tolong permisi sebentar. Mare, ikut aku. Oh, Nei-chan, itu sakit. Setelah melihat Momonga sedikit mengangguk, Aura menjepit Mare di ujung salah satu telinganya dan menyeretnya menjauh dari Momonga. Kemudian, dia mulai berbisik ke telinga Mare. Bahkan dari kejauhan, orang dapat mengatakan bahwa dia memarahinya. Petik 2. Penyusup, ya, sama sepertimu. Aku juga tidak ingin bertemu dengan mereka, Mare. Setidaknya, aku lebih suka bertemu mereka setelah mendapat kesempatan untuk membuat semua persiapan yang kubutuhkan, pikir Momonga ketika dia menyaksikan penjaga kembar dari jauh. Setelah dia kembali ke kenyataan, Momonga menyadari bahwa Mare berlutut di depan Aura, yang melemparkan semburan pelecehan padanya. Momonga tersenyum. Ketika adegan itu mengingatkannya pada kakak dan adik yang adalah teman-temannya Astaga, Mare jelas tidak dibuat oleh Peoroncino-san. Atau ini karena buku-buku Kagama-san percaya bahwa adik laki-laki harus mendengarkan kakak perempuan mereka. Meskipun dipikir-pikir, Aura dan Mare seharusnya mati sekali. Bagaimana saya harus mengatasinya? Invasi 1.500 orang telah berhasil sampai ke lantai 8. Yang mengatakan, Aura dan Mare seharusnya sudah mati saat itu. Apakah mereka ingat sesuatu tentang itu? Apa arti konsep kematian bagi mereka berdua? Menurut aturan Yggdrasil, kematian akan menghabiskan karakter 5 tingkat dan memaksanya untuk menjatuhkan salah satu item yang diperlengkapi. Dengan kata lain, karakter di bawah level 5 akan segera menghilang. Pemain dikecualikan secara khusus dari ini dan tidak akan lenyap, tetapi mereka akan dikurangi ke level minimum 1. Karena itu harus menjadi masalah dengan aturan permainan. Menggunakan mantra seperti Resurrection atau Raise Dead akan mengurangi kehilangan level ini. Selain itu, dengan penggunaan barang tunai, orang hanya akan kehilangan sedikit pengalaman. Itu lebih sederhana untuk NPC. Selama guild membayar biaya yang diperlukan untuk membangkitkan mereka akan dipanggil kembali ke kehidupan tanpa efek buruk. Oleh karena itu, pemain yang ingin merespek karakter mereka sering lebih disukai menggunakan kematian untuk menurunkan level seseorang. Sementara kehilangan satu level pun merupakan hukuman berat dalam permainan di mana setiap level membutuhkan banyak poin pengalaman, kehilangan level bukanlah prospek yang menakutkan di Yggdrasil. Ini karena perusahaan game ingin para pemainnya untuk menjelajahi wilayah yang sebelumnya belum ditemukan dan menemukan hal-hal baru.
alih-alih berjongkok di wilayah yang sudah dikenal karena mereka takut kehilangan. Dengan semua ini dalam pikiran, apakah kedua orang yang binasa setelah invasi 1.500 orang itu sama setelah kebangkitan mereka? Momonga ingin memverifikasi ini, tetapi pada saat yang sama, dia tidak ingin mengganggu mereka secara berlebihan. Yang dia tahu, invasi besar itu mungkin merupakan pengalaman traumatis bagi Aura. Momonga merasa tidak bijaksana menanyainya seperti itu ketika dia tidak menunjukkan tanda-tanda permusuhan. Yang penting adalah bahwa mereka dengan penuh kasih membuat NPC teman-temannya di Ain soal Gon. Mungkin setelah menyelesaikan semua masalah yang terakumulasi, dia akan bertanya padanya tentang hal itu. Selain itu, konsep kematian dalam game mungkin berbeda dengan di luarnya. Tentu saja, jika seseorang meninggal dalam kenyataan, itu adalah akhir dari segalanya, namun, itu mungkin tidak terjadi sekarang. Dia ingin melakukan eksperimen tentang ini. Tetapi pertama-tama dia perlu mengumpulkan informasi dan menetapkan prioritasnya. Dengan demikian, mengesampingkan masalah ini akan menjadi keputusan yang bijaksana. Bagaimanapun, Momonga masih memiliki banyak keraguan tentang bagaimana Yggdrasil yang dia tahu telah berubah. Aura masih memarahi Mare ketika Momonga berdiri dalam perenungan. Momonga sedikit mengasihani Mare. Lagi pula, dia tidak mengatakan apa-apa yang menuntut penganiayaan murka. Di masa lalu, ketika kakak dan adik berargumentasi, yang bisa dilakukan Momonga hanyalah menonton. Tetapi sekarang, segalanya berbeda. Itu sudah cukup, bukan begitu? Momonga sama, tapi sebagai pelindung, Mare tidak apa-apa. Aura, aku mengerti perasaanmu. Wajar jika kamu merasa tidak senang jika Mare, sebagai Floor Guardian, mengatakan hal yang pengecut, terutama jika itu ada di hadapanku. Namun, saya percaya bahwa jika ada yang menyerbu makam bawah tanah besar Nazari, Anda dan Mare akan melangkah maju tanpa takut untuk melibatkan mereka. Tidak perlu dimarahi selama seseorang melakukan apa yang diminta dari mereka ketika saatnya tiba. Momonga berjalan ke antara mereka berdua dan membantu Mare. Dan Mare, kamu harus berterima kasih kepada saudara perempuanmu yang baik hati. Bahkan jika saya marah, saya tidak bisa tetap begitu setelah melihat bagaimana saudara perempuan Anda memarahi Anda. Mare menatap kaget pada saudara perempuannya. Pada saat ini, Aura buru-buru berkata, tidak seperti itu. Aku tidak memarahinya untuk pamer di depanmu, Momonga sama. Aura, tidak apa-apa. Tidak masalah apa yang ada dalam pikiran Anda. Saya mengerti niat baik Anda. Namun, saya harus memberitahu Anda bahwa saya tidak puas dengan kinerja Mare sebagai Guardian. Ya. Terima kasih, Momonga sama. Terima kasih banyak. Momonga merasa tidak nyaman ketika dia melihat mereka berdua membungkuk padanya. Dia merasa sangat tidak nyaman saat melihat mereka menatapnya dengan mata yang bersinar. Untuk menyamarkan rasa malu yang dia rasakan saat dilihat seperti itu, Momonga batuk. Benar juga, Aura. Kupikir kamu mengatakan sesuatu tentang bosan karena tidak ada penyusup? Tidak. Tentang itu. Setelah melihat reaksi ketakutan Aura, Momonga merasa tidak enak ketika menanyakan pertanyaannya. Saya tidak bermaksud mencela Anda atas jawaban Anda. Jadi jangan ragu untuk mengungkapkan pendapat Anda. Ya sedikit. Tidak ada orang di sekitar sini yang bisa berdebat denganku selama lebih dari 5 menit. Aura menyentuh jari telunjuknya bersama sebelum menatap penuh harap ke Momonga. Sebagai wali, Aura adalah level 100. Ada beberapa lawan berharga di ruang bawah tanah ini yang bisa menyaingi dia. Ada 9 NPC seperti itu, termasuk Aura dan Mare, serta satu lainnya. Bagaimana jika Mare adalah lawanmu? Tubuh Mare bergetar saat dia menyusut. Dia menggelengkan kepalanya dengan mata lembab. Dan dia tampak sangat takut. Aura menghela nafas ketika dia melihat bagaimana dia memandang. Saat Aura menghela nafas, aroma manis memenuhi udara di sekitarnya. Berbeda dengan aroma yang dipancarkan Albedo, aroma ini tampak agak persisten. Saat dia mengingat kemampuan Aura, Momonga mengambil langkah menjauh dari aroma. Maaf.
Momonga sama. Ketika Aura memperhatikan reaksi aneh Momonga, dia buru-buru membubarkan aroma itu dengan tangannya. Di antara keterampilan Aura sebagai bestamer, ada keterampilan pasif tertentu yang memiliki efek buffing dan debuffing. Kemampuan ini bertindak melalui napasnya dan memiliki radius beberapa meter, beberapa bahkan hingga 10 meter. Dengan efek keterampilan tertentu, jari-jari itu dapat diperbesar hingga proporsi yang tidak bisa dipercaya. Dalam Yggdrasil, ikon yang mewakili buff dan debuff muncul di bidang penglihatan seseorang. Sehingga orang dapat melihat apakah mereka berada di bawah pengaruh kemampuan. Namun, tidak ada indikasi perubahan ini muncul di hadapannya, yang membuat segalanya cukup merepotkan. Seharusnya tidak apa-apa sekarang, aku membatalkannya. Apakah begitu? Petik 2. Meskipun kamu tidak mati, jadi efek yang mempengaruhi pikiran seharusnya tidak bekerja untukmu, kan? Momonga sama, itu benar di Yggdrasil. The Undead kebal terhadap efek yang mempengaruhi pikiran, apakah itu positif atau negatif? Petik 2. Apakah aku dalam radius efektif? Aura menundukkan kepalanya ketakutan, begitu pula Mare di sampingnya. Petik 2. Aku tidak marah, Aura, Momonga berkata dengan suara selembut yang dia bisa. Aura, kamu tidak perlu terlalu takut. Apakah Anda pikir keterampilan sederhana seperti itu akan membuat saya tidak nyaman? Saya hanya bertanya apakah saya berada dalam jangkauan keterampilan Anda yang efektif. Iya nih, baru saja, Anda berada dalam jangkauan keterampilan saya. Setelah mendengar jawaban energi Aura ketika rasa lega membanjiri dirinya, Momonga menyadari bahwa kehadirannya membuat Aura ketakutan. Begitu dia menyadari hal ini, dia merasakan sakit yang mengepal di perutnya yang tidak ada. Bagaimana jika dia menjadi lebih lemah dari ini? Setiap kali dia memikirkan hal itu, dia berusaha mati-matian untuk melupakannya. Dan apa pengaruhnya? Efeknya barusan, seharusnya ketakutan. Dia tidak merasa takut. Di Yggdrasil, seseorang tidak akan terpengaruh oleh serangan dari guild atau pihak yang menjadi miliknya. Meskipun, ada peluang yang sangat nyata bahwa aturan ini tidak berlaku lagi. Jadi sebaiknya verifikasi sekarang. Aura, aku hanya berpikir kalau skillmu seharusnya tidak berdampak pada orang-orang dari guild yang sama kelompok yang sama. Mata Aura melebar, seperti mata Mare dari samping. Menilai dari reaksi mereka, Momonga menyadari bahwa mereka tidak setuju dengannya. Apakah aku salah? Ya, mungkinkah Anda mencampur adukannya dengan kemampuan untuk secara bebas mengubah berbagai keterampilan seseorang? Jadi sepertinya aturan yang mematikan api ramah tidak lagi berlaku. Mare tidak terpengaruh saat berada di dekat Aura, tapi itu mungkin karena dia telah melengkapi item yang meniadakan efek yang mempengaruhi pikiran pada dirinya sendiri. Sebaliknya, item kelas Divine Momonga Undead tidak memiliki data yang terlindungi dari efek yang mempengaruhi pikiran. Tetapi dalam kasus itu, mengapa Momonga tidak merasa takut? Ada dua kemungkinan. Dia mungkin telah melawannya dengan statistik dasarnya, atau melawannya dengan kekebalannya untuk menjadi makhluk yang tidak mati. Karena dia tidak yakin hipotesis mana yang benar, Momonga memutuskan untuk melakukan percobaan. Bisakah kamu mencoba menggunakan efek lain? Aura memiringkan kepalanya dan membuat suara aneh yang aneh. Momonga teringat akan anak anjing. Dan dia mengulurkan tangan untuk membelai kepala Aura. Rambut dan kulit kepalanya terasa halus seperti sutra, dan membelainya sangat nyaman. Karena Aura sepertinya tidak keberatan, Momonga ingin terus melanjutkan. Namun, Mare tampak sedikit ketakutan ketika dia menatap mereka dari samping. Jadi dia berhenti. Apa yang dipikirkan Mare? Setelah berpikir sebentar, Momonga melepaskan tongkatnya dan mengacak-acak rambut Mare dengan tangannya yang lain. Kualitas rambut Mare terasa lebih baik. Tetapi Momonga hampir tidak memperhatikannya saat dia menggosok kepala mereka sampai dia puas. Kemudian, dia ingat apa yang harus dia lakukan di sini. Lalu aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Saya berencana untuk melakukan eksperimen tertentu. Saya akan membutuhkan bantuan Anda untuk mereka. Awalnya, mereka berdua tidak tahu bagaimana harus menanggapi itu.
Namun, ketika tangan Momonga meninggalkan kepala mereka, mereka berdua terlihat malu namun bahagia di wajah mereka. Aura dengan riang menjawab, "Ya, saya mengerti. Momonga sama, serahkan padaku." Momonga mengulurkan tangan untuk memadamkan aura. Sebelum itu, Momonga mencengkeram tongkat apung di tangannya. Sama seperti sebelumnya, ketika dia menggunakan kekuatan cincin. Dia fokus pada staf. Di antara banyak kekuatan yang dimilikinya, Momonga berkonsentrasi pada salah satu permata yang menghiasi staf. Itu adalah item kelas surgawi yang disebut permata bulan. Dan kemampuan yang Momonga pilih memanggil Moonlight Wolves. Saat sihir pemanggilan mulai berlaku, 3 binatang muncul dari udara tipis. Efek khusus dari pemanggilan itu sama seperti di Yggdrasil. Jadi Momonga tidak terkejut oleh mereka. Serigala cahaya bulan tampak sangat mirip dengan serigala Siberia, tetapi mereka memancarkan sinar perak. Momonga bisa merasakan hubungan misterius antara dirinya dan serigala cahaya bulan. Itu jelas menunjukkan siapa tuan dan pelayan di antara mereka. Apakah itu Moonlight Wolves? Nada suara Aura menunjukkan bahwa dia tidak mengerti. Lagi pula, dia tidak tahu mengapa Momonga akan memanggil monster lemah seperti itu. Serigala cahaya bulan sangat gesit dan mereka berguna untuk penyergapan, tetapi mereka hanya level 20 atau lebih. Mereka adalah monster yang sangat lemah dibandingkan dengan Aura dan Momonga. Namun, monster tingkat ini sudah cukup untuk tujuan mereka kali ini. Bahkan, semakin lemah mereka, semakin baik. Iya, itu mereka. Sekarang, sertakan saya dalam radius keahlian Anda. Sangat, tidak apa-apa. Desakan Momonga begitu besar sehingga bahkan Aura yang meragukan melanjutkannya. Mengingat bahwa mereka tidak lagi dalam permainan. Ada kemungkinan dia tidak bisa mengabaikan, yang mana keterampilan Aura mungkin tidak diaktifkan dengan benar. Untuk mengesampingkan hal itu, dia harus mengekspos dirinya dengan skill dengan pihak ketiga, itulah sebabnya dia memanggil Moonlight Wolves. Setelah itu, Aura menghembuskan napas beberapa kali. Tetapi Momonga tidak merasa terpengaruh sama sekali. Dia mencoba bersantai atau berbalik di tengah keterampilan, tetapi dia tidak merasakan hal yang aneh. Namun, serigala cahaya bulan di belakangnya terpengaruh. Dengan demikian, ia menyimpulkan bahwa keterampilan Aura telah berlaku. Dari percobaan ini, Momonga belajar bahwa efek yang memengaruhi pikiran tidak bekerja padanya. Ini berarti, dalam permainan, ras demi-human dan heteromorfik membuka keterampilan rasial ketika mereka mencapai level tertentu. Seorang tuan seperti Momonga memiliki keterampilan berikut. Buat high tier Andit 4 kali per hari. Buat mid tier Andit 12 kali per hari. Buat low tier Andit 20 kali per hari. Sentuhan energi negatif, aura V putus asa, kematian instan, perlindungan negatif, jiwa gelap, halo hitam. Berkat mati Andit, perlindungan tidak suci, kebijaksanaan kegelapan, berbicara lidah jahat, kemampuan kerusakan 4, resistensi kerusakan piercing V, resistensi kerusakan tebasan V. Resistensi giliran 3, imunitas fisik tingkat tinggi 3, imunitas sihir tingkat tinggi 3, imunitas sihir tingkat tinggi, imunitas dingin, asam, dan listrik. Serta Arcane Vision, See Invisibility. Dan kemudian ada kemampuan dari tingkat kelasnya, peningkatan sihir kematian instan, ritus kegelapan, aura mayat hidup, penciptaan mayat hidup, kontrol mayat hidup, penguatan mayat hidup, dan sebagainya. Lalu ada kualitas-kualitas khusus dasar yang dimiliki semua mayat hidup, kekebalan terhadap serangan kritis, memengaruhi pikiran, racun, penyakit, tidur, kelumpuhan, kematian, dan efek pengurasan energi. Perlawanan terhadap necromancy dan hukuman biologis. Mayat hidup tidak perlu bernapas, makan, atau minum. Mereka disembuhkan oleh energi negatif dan memiliki kegelapan. Tentu saja, mereka juga memiliki kelemahan, seperti vulnerability V, good, light, dan holy V, vulnerability blue dawning. Vulnerability to holy and good consecrated areas 2, double damage dari api, dan sebagainya. Ini berarti bahwa Momonga bisa yakin bahwa dia masih memiliki kemampuan dasar makhluk hidup dan keterampilan khusus yang diperolehnya dengan naik level.
Saya melihat. Ya, ini adalah eksperimen informatif. Terima kasih, Aura. Apakah kamu baik-baik saja? Ya, saya baik-baik saja. Begitukah? Kembali. 3 Moonlight Wolves menghilang seolah-olah waktu sendiri telah berbalik ke belakang untuk mereka. Petik 2. Momonga sama. Apakah kamu datang ke lantai kami untuk melakukan eksperimen tadi? Mare mengangguk di sampingnya. Tidak. Sebenarnya, saya datang ke sini untuk pelatihan. Latihan? Untukmu. Momonga sama. Mata Aura dan Mare begitu lebar sehingga mereka mungkin jatuh dari rongganya. Kejutan mereka itu wajar saja. Lagi pula, siapa yang akan berharap mendengar hal seperti itu dari Momonga? Seorang magic caster yang kuat, penguasa tertinggi dari Great Underground Tomb of Nazarick, dan juga orang yang berdiri di atas segalanya. Momonga, yang telah mengantisipasi reaksi ini, dengan cepat menjawab, memang. Setelah melihat balasan cepat Momonga dan mendengar dampak ringan dari stafnya di tanah, kesadaran muncul di wajah Aura. Momonga cukup senang dengan dirinya sendiri. Karena reaksi ini telah jatuh dalam jangkauan prediksi. Apakah itu senjata legendaris dari orde tertinggi yang hanya bisa kamu pakai, Momonga sama? Senjata legendaris? Apa yang dia maksud? Momonga ragu. Tetapi setelah melihat mata Mare yang bersinar, dia tahu pertanyaan itu belum diajukan dengan niat buruk. Memang, ini adalah staf Ain Soal Gon yang aku buat dengan anggota guildku. Momonga mengangkat tongkat dan segera memancarkan cahaya indah yang menerangi sekelilingnya. Cahaya itu sangat menyilaukan seperti staf itu sendiri. Namun, sekitarnya dipenuhi dengan bayangan berkedip yang tidak menguntungkan, yang memancarkan aura ancaman. Suara Momonga lebih bersemangat dan bangga ketika dia berbicara. 7 permata di mulut ular staf adalah semua artefak kelas surgawi. Karena mereka semua milik satu set, menyatukan mereka membuka kekuatan yang lebih besar di luar kemampuan basis mereka. Mengumpulkan mereka semua membutuhkan waktu dan upaya yang tak terhitung, dan banyak dari anggota kami menyatakan bahwa mereka ingin berhenti selama proses. Aku tidak bisa mengingat berapa banyak monster yang kami pelihara untuk tetesan mereka. Lagi pula, di samping itu, kekuatan staf di luar kekuatan item kelas dewa. Bahkan, hampir mendekati item kelas dunia. Fitur yang paling kuat adalah sistem keterlibatan otomatisnya, batuk-batuk. Petik 2. Sepertinya dia terbawa suasana. Dia telah membangunnya dengan rekan-rekannya di masa lalu. Tetapi karena dia belum pernah mengeluarkannya sebelumnya, tidak ada kesempatan untuk itu bersinar. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk memamerkannya, pujiannya melonjak seperti gelombang pasang. Momonga dengan paksa memadamkan keinginannya untuk memamerkan staf. Memalukan, sesuatu seperti itu. Itu luar biasa. Itu benar-benar hebat, Momonga sama. Momonga hampir tertawa ketika melihat mata mereka. Dia mencoba yang terbaik untuk menekan ekspresi senang di wajahnya, meskipun kerangka tidak memiliki ekspresi, dan melanjutkan. Karena itulah aku ingin menjalankan beberapa eksperimen dengan staf ini. Saya harap Anda dapat membantu saya. Iya nih, dimengerti. Kami akan segera bersiap, lalu bisakah kita melihat kekuatan staf? Tidak apa-apa. Kemudian, saya akan menunjukkan kepada Anda sebagian kecil dari kekuatan staf yang perkasa ini, yang hanya bisa saya miliki. Luar biasa, gelombang, seru Aura saat dia melompat-lompat dengan manis. Mare kesulitan untuk menyembunyikan kegembiraannya, seperti yang bisa dilihat dari ujung-ujung telinganya yang berkedut. Ini buruk, saya tidak bisa membiarkan fasad keras saya tergelincir karena ini. Momonga mencoba untuk mendapatkan kembali martabatnya ketika dia mengingatkan dirinya sendiri demikian. Petik 2. Dan ada satu hal lagi, Aura. Saya sudah memesan Guardian lain di sini. Mereka akan tiba dalam 1 jam. Lalu, maka kita harus bersiap untuk tidak perlu. Yang perlu Anda lakukan adalah tetap di sini dan menunggu mereka. Apakah begitu? Semua wali. Itu berarti Saltir juga akan datang? Semua penjaga. Petik 2. Telinga panjang Aura tiba-tiba terkulai. Namun, reaksi Mare tidak sebesar reaksi Aura. Menurut latar belakangnya,
Aura dirancang untuk memiliki hubungan yang buruk dengan Saltir, tapi itu mungkin tidak berlaku untuk Mare. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Momonga mendesah